Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu Husan ila mahatina lasqiya malang talamidhi ma santi walibah lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-30. Babuma yang fa'ul mayita min qauli ghairihi. Babuma, bab tentang doa yang fa'u, yang memberikan manfaat apa doa, al mayita, ing mayit min qauli ghairi, saking ucapan liyane. Ijma mufakat sapa ulama ala anna doa saat temene doa lil mayiti maring mayit iku yang fa'uhum, bermanfaat untuk mayit. Para ulama sepakat ijma bahwa doa itu memberikan manfaat ke mayit. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal kemudian kita mendoakan, maka doa kita itu akan memberikan manfaat ke mayit. Banyak hadisnya. Masih ingat salah satunya hadis yang sangat populer, apa itu? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau seseorang itu mati, maka pahalanya selesai, finish, tutup, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladin solihin yad'ula, yaitu doa anak. Karena itu doa itu memberikan manfaat pada mayit. Wa yasiluhum, lan sampai hum ing mayit apa sawabuhu, pahalanya doa itu sampai ke mayit juga. Jadi artinya doa itu bermanfaat ke mayit dan pahalanya sampai ke mayit. Karena itu jangan lupa kalau Anda punya orang tua yang sudah meninggal untuk mendoakan mereka. Doa anak itu bagian dari ibadahnya mayit. Wahtaju lan gawe dalil sapa ulama biqauli ta'ala, kelawan dawi Allah Ta'ala. Salah satu dalilnya yang dari Al-Quran ada ini. Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Waladzina, orang-orang ja'u yang datang, min ba'dihim, setelahnya. Al-Quran menceritakan pada kita bahwa ada orang-orang yang belakangan, bisa anaknya, bisa cucunya, bisa generasi berikutnya, yakuluna, yang podo mendoakan sapa mereka, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana mugi ngampuni, Rabbana ya Rabbana ifir, mugi ngampuni sapa Tuhan lana maring kita, li ikhwanina, maring saudara kita. Orang-orang itu berdoa, ya Allah ampunilah kami dan juga saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului sapa bil iman, iklan iman. Mulanya ada istighfar yang astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Doa untuk kita dan untuk orang-orang yang sebelum kita. Berarti doa kepada orang yang sudah wafat sebelum kita itu bermanfaat dan itu memberi pahalanya sampai. Wa ghaidzalika min ayatil masyhurati bimaknahu. Banyak ayatnya. Wa bil hadisilan kelan hadis al-masyhurati. Juga ada hadis banyak. Salah satunya ini. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ahlil baqi al-ghurqat. Kanjeng Nabi sendiri itu mendoakan ahlil baqi. Allahumma ya Allah ighfir, mugi ngampuni sapa Tuhan li ahlil baqi maring keluarga baqi. Keluarga baqi itu maksudnya orang yang sudah meninggal. Di tanah Baqi di Madinah, di belakangnya Masjid Nabawi itu ada makam besar, makam Baqi. Di situ hampir semua keluarga Nabi dimakamkan di situ. Semua istri Nabi dimakamkan di situ, keluarga Nabi dimakamkan di situ. Satu-satunya yang tidak dimakamkan di situ yaitu Sayyidah Khadijah. Nabi sendiri mendoakan untuk Baqi. Itu artinya doa itu
sampai kepada mayat. Yang kalau kemudian kita istilahnya jadi tahlilan. Karena itu kemudian tahlilan itu boleh enggak? Kalau tahlilan itu dianggap adalah mendoakan mayit, maka Kanjeng Nabi melakukan doa untuk mayit. Berarti tahlil itu boleh. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li hayatina wa maitina. Hadis lain, kalau yang tadi hadis doa Nabi untuk orang yang sudah mati dikubur tadi, itu diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis Muslim, hadis nomor 974. Ada hadis lain, sama intinya mendoakan. Allahumma ighfir li hayyina, maring orang yang masih hidup, wa maitina, lan orang yang sudah mati. Ini doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 3201. Begitu juga dalam Turmudi nomor 1024. Ada lagi dalam Baihaqi hadis nomor 41. Wahtalafa. Nah, sekarang kalau doa itu sampai ke mayit. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau maca Quran? Kalau kita maca Quran, maca Yasin. Kalau maca Yasin jelas ada hadisnya. Maca Quran secara umum. Nyampe enggak kita ke mayat? Wahtalafa, lan berbeda pendapat sepala ulama-ulama fi husuli sawabi qiraatil Qur'ani. Ing dalem ketersampaikannya pahalanya maca Quran. Kalau kita maca Quran kemudian kita kirim doa pahalanya maca Quran untuk orang yang sudah mati, sampai enggak? Para ulama berbeda pendapat. Wal masyhuru min madhabil Syafi'i, kalau sebagian dari madhab Syafi'i, wa jama'atin lah sebuah kelompok anau layasilu. Kalau sebagian Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i bukan. Madhab Syafi'i itu artinya para pengikut Imam Syafi'i. Itu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan enggak sampai. Karena enggak ada hadisnya. Artinya yang ada itu secara umum ya, kalau maca ayat-ayat tertentu kayak maca Yasin ada hadisnya. Kita diperintahkan maca Yasin untuk orang yang mati. Itu ada. Tapi kalau Quran secara umum nyampe enggak, sebagian enggak sampai. Beda loh ya, kalau yang tadi doa. Kalau doa sampai. Tapi lain maca Quran secara umum sebagian mengatakan layasilu, tidak sampai. Wa dhahaba, lan berpendapat sapa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, wa jama'atun lan golongan minal ulama saking ulama, wa jama'atun minal hasabi Syafi'i, lan sebagian kelompok dari Imam Syafi'i, annahu iku yasilu, sampai. Berarti para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak. Karena itu wal ikhtiyaru mongko utawi yang dipilih an ayakula yang tau ngucap sapa man sapa al-qari orang yang maca Quran ba'da faraghihi, setelah selesai maca Quran. Nah, karena itu, karena para ulama berbeda pendapat untuk maca Quran secara umum, bukan ayat-ayat tertentu, maka kemudian para ulama mensarankan setelah maca Quran kemudian kita berdoa. Jadi gak maca Quran tok, setelah maca Quran kemudian kita berdoa. Doanya ini, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Kayak kita habis tahlilan, habis maca Yasin, kan itu toh, Allahumma ausil sawaba. Jadi Allahumma ya Allah, ausil, mugi menyampaikan, sawabama, pahalanya sesuatu, qara'tu, yang membaca sapa kita. Sehingga kemudian kita, karena yang dijamin sampai itu doa, maka selain doa kemudian kita menyampaikannya, Allahumma ausil sawaba, ya Allah, mugi pahala yang saya baca tadi sampai kepada mayat. Sehingga cara menyampaikannya lewat doa, karena doa itu dijamin sampai, karena banyak hadis yang mengatakan itu. Yustahabu, disunahkan apa al-sana'u, memuji alal maiti ngatasi mayit, wa dzikru mahasinihi, lan menyebutkan kebaikan mayit. Kalau kita ziarah kubur atau melihat orang mati,
maka kita disunahkan untuk menyebut, memuji mayit itu. Tidak kok menyebut buruknya, tapi menyebut kebaikannya. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim, an Anasin radhiyallahu an qala maru lewat sapa sahabat bijanazatin kelawan jenazah. Suatu ketika para sahabat itu ada jenazah lewat. Di situ ada Nabi. Fa asnau. Kemudian padha muji sapa sahabat ala ing atase jenazah khairan ing baik. Para sahabat bilang, ini loh orang mati ini baik banget orangnya. Nah, kemudian Nabi dengar. Faqala mongko dawuh sapa Nabi wajabat. Wajib. Nabi jawabnya cuma wajabat. Summa maru, kemudian lewat lagi bil ukhra dengan jenazah yang lain. Suatu ketika kemudian muncul lagi jenazah lewat. Fasnau mongko menyebut sapa sahabat ali ing atase jenazah syarron. Kemudian disebutkan buruknya. Para sahabatnya bilang, wah anjene sing mati iki katoke orang yang semacam-macam sing buruk yang disebutkan. Apa jawaban Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi wajabat. Nabi kemudian bilang wajabat. Faqala kemudian karena enek wong lewat api, Nabi mengatakan wajabat. Enek wong lewat yang disebutkan buruknya, Nabi juga menyebut wajabat. Penasaran Sayyidina Umar. Faqala, karena itu nanya sapa Umar bin Khattab. Ini luar biasanya Umar. Enek Nabi, perilakunya Nabi apa yang enggak difahami ditanya, enggak diem aja. Kemudian Umar nanya, ma wajabat? Maiku apa wajib? Kan jadi bila-balik kok jenengan menyampaikan wajabat maksudnya apa? Qala dawuh sapa Nabi hadza utawi ini ku asnaitum memuji sapa sira alaihi ngatasé mayit ing ngatasé man khairan ing baik. Fa wajabat. Kata Nabi, kalian tadi ada orang lewat, ada mayit lewat, ada jenazah maksudnya digotong, kemudian Anda memuji dia. Maka fa wajabat lahul jannah. Maka insya Allah orang tadi masuk surga. Masuk surga karena kita memuji dia. Karena itulah kita kemudian disarankan jangan ngomong eleke. Karena kalau kita ngomong buruknya, maka kita mayit itu akan dipersaksikan menjadi buruk. Wadha isnaitum. Nah, begitu juga wadha iku asnaitum muji sapa sira ale ngatasi mayit saron. Karena itu fawajabat. Ketika Anda muji buruk, ketika Anda menyebutkan bahwa mayit itu buruk, maka wajabat lahunar. Antum, maka berarti mayit itu bisa masuk neraka. Antum utai sira kabeh kusyuhada Allahi saksine Allah ala ardi ngatasi bumi. Karena itu kalau kita ada orang jenazah ada orang mati kemudian mau dibawa ke kubur, biasanya kan di ini toh dipersaksikan. Orang Jawa mengatakan sae napa sae? Sae. Madura apa? Ini gak ngerti gitu juga. Gak tahu ini. Ada jenazah kan Pak Mudin biasanya mempersaksikan jenazah ini orang baik atau baik. Kemudian kita semua mempersaksikan baik. Karena itu penting. Anda bisa lihat tuh kalau di sosial media ada tokoh mati atau seorang teman mati, kemudian dia menulis di update statusnya, saya bersaksi bahwa dia orang baik. Nah, tulisan itu penting sebagai persaksian. Dengan tulisan status itu, maka berarti kita mempersaksikan bahwa orang yang wafat tadi adalah orang baik. Semoga dengan persaksian itu Allah kemudian benar-benar menerima dia sebagai orang baik. Nabi mengajarkan kita begitu. Kalau ada orang mati, persaksikanlah dia sebagai orang baik. Semoga diampuni semua kesalahannya. Rawaina fi Sahih Al-Bukhari. Riwayat dari Sahih Bukhari an Abil Aswad qala qadim tu datang sapa ingsun al Madinata ing Madinah. Ini Abil Aswad. Beliau cerita ke kita begini. Suatu ketika saya datang ke Madinah, wajalastu mongko duduk-duduk sapa ingsun ila Umar bin Khattab. Kemudian saya datang ke Umar. Kami kalau bahasa kita apa? Ngopi bareng.
Begitu kami ke Madinah, kemudian kami ngopi bareng dengan Umar bin Khattab. Famarot, ketika lagi ngopi itu, famarot, mongko lewat, bihim telan mereka sepot janazatun. Kemudian muncul jenazah lewat, maksudnya bukan jenazah yang melaku, digotong lewat. Fausnia, mongko dipuji, ala sahibiyah yang atasnya jenazah khairon. Kemudian sahabat-sahabat yang lain memuji jenazah tadi. Wah, ini yang mati orang baik. Kemudian fakola, mongko ngucap sapa Umar wajabat. Umar kemudian juga mengucapkan wajabat. Sumamuro kemudian dilewatkan biukhro. Setelah itu lewat orang lain, jenazah lain. Fausnia, mongko disampaikan ala sahibiyah yang atasnya jenazah khairon, yang baik. Kemudian lewat jenazah yang kedua. Para sahabat juga memuji yang kedua, tapi orang baik. Fakola mongko dawuh sapa Umar wajabat. Jadi Umar niru Kanjeng Nabi. Kalau ada orang muji, wajabat. Sumamuro, kemudian yang ketiga, bisa niati kelan yang ketiga, fausnia, mongko disampaikan ala sahibiyah syarron, yang buruk. Jenazah yang ketiga, para sahabat mempersaksikan buruk. Wah, sahabat yang mati itu macam-macam lah, yang nggak baik. Fakola wajabat. Umar juga mengatakan wajabat. Kola kemudian nanya, Kola mongko dawuh sapa Abu Asad fakultu. Kemudian nanya, Abu Asad nanya ke Umar, ma wajabat ya Amirul Mukminin. Malan apa iku wajabat? Ya Amirul Mukminin. Kenapa Anda bilang wajabat? Fakola mongko dawuh sapa Umar, kultu ngucap sapa ingsun kama qala Nabi. Saya tadi ngucap wajabat tadi itu seperti yang saya dengar dari Kanjeng Nabi pada hadis sebelumnya tadi. Umar juga tanya ke Kanjeng Nabi, kenapa Nabi ngomong wajabat? Kemudian Umar mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin utai endine orang Islam syahida kang mempersaksikan lahu kedua muslim sapa arbaun 4 orang bi khairin dengan baik adkhalallahu mongko insyaallah akan memasukkan hu ing man sapa Allahu al jannata ing surga. Kata Umar dengan mengutip dari Kanjeng Nabi mengatakan, siapapun orang yang meninggal kemudian dipersaksikan oleh minimal 4 orang bahwa dia orang baik, insya Allah dia diterima sebagai orang baik. Kalau ada status dan banyak banget yang komen bahwa dia baik, semoga dia baik. Fakulna kemudian ngucap seperti kita, wasalasun, bagaimana kalau 3 orang Kanjeng Nabi? Ini enggak 4, cuma 3. Nabi mengatakan, qala wasalasun, 3 juga enggak apa-apa. Fakulna wasnani, bagaimana kalau 2 Kanjeng Nabi? Wasnani ya 2 ya enggak apa-apa. Cuma minimal 2. Kemudian karena sahabat tidak ada yang nanya lagi, bagaimana kalau 1 orang? Enggak ada yang berani nanya lagi. Sumalam nas'alhu, kemudian tidak nanya sapa kita ing Nabi anil wahid. Nah, kemudian kita enggak ada yang nanya kalau 1. Berarti minimal 2. Kalau ada jenazah, ada orang mati, kemudian dipersaksikan, paling enggak minimal 2 orang, bahwa orang itu baik, insya Allah Allah menerima dia sebagai orang baik. Itu kita diperintahkan untuk mempersaksikan jenazah dengan baik. Babun nahyi, bab tentang larangan an sabil amwati, saking sabil amwat, mencaci orang yang mati. Jadi kalau ada orang yang sudah mati, orang yang dikubur, misalnya Anda ziarah kubur, kemudian ketemu sebuah makam, mungkin makam itu makamnya orang yang dulu hidupnya dikenal orang yang luar biasa, enggak baiknya, maka kita tetap tidak boleh mencaci dia. Ancen iki biyen kuburane, kan sering gitu. Kita enggak tahu, kemudian moro-moro begitu lewat ada teman kita yang cerita, biyen ini orang ini gak karu-karuan, ngentekno ayam, maka itu tidak boleh.
Rawaina fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu, jangan mencaci sapa sira al amwata ing orang yang sudah mati. Yang sudah mati sudahlah, enggak usah dirasani keburukannya. Didoakan aja kebaikannya. Fa innahum, kenapa enggak boleh dicaci para jenazah dan orang yang sudah mati? Fa innahum ikut afdu, karena mereka telah menerima ketentuan ilama kodamu, ilama maring barang kodamu yang telah dahulu. Artinya mereka sudah mati, mereka sudah lewat. Tidak perlu diungkit-ungkit keburukannya. Ya sudah. Waraina fi Sunan Abi Dawud wa Turmudi. Itu tadi dari Sayyidah Aisyah dari hadis Bukhari. Larangan untuk mencaci jenazah atau mencaci orang yang sudah mati. Waraina fi Sunan Abi Dawud. Ini adalah Abu Dawud wa Turmudi. Ada lagi dalam Turmudi, hanya bi isnadin dhaif. Sanadnya dhaif yang Turmudi. Tapi yang Bukhari sanadnya sahih. Dha'afa wa Turmudi an Ibnu Umar. Kalau yang Bukhari sanadnya dari Sayyidah Aisyah, yang itu sahih. Itu tertulis dalam kitab Bukhari nomor 1393. Nah sekarang kalau yang di Turmudi sanadnya dhaif, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru nyebuta sapa sira mahasina mautakum ing kebaikane para orang yang sudah mati." Kata Nabi, kalau ada orang mati, maka kalau Anda ingin menyebutkan dia, maka sebutkanlah kebaikannya. Wa kufu lan nyegah sapa sira an masaihim, saking keburukannya. Jadi dia sudah mati, enggak perlu diundat-undat keburukannya. Kebaikan aja lah yang kita sebutkan. Biasanya kan gitu toh. Orang mati, biyen kalau jasanya baik, orang itu punya jasa besar. Artinya keburukannya ditutupi, enggak perlu disebutkan, tapi kebaikannya lah yang kita kemudian kita sampaikan. Kultu matur sapa ingsun Pak Imam Nawawi, kala ngendika sapa ulama, yahrumu haram apa sabul maiti, mencaci orang mati, al muslimi kang muslim, alladzi laisa kang ora laisa mu'linan, ora ana mu'linan hale orang yang tampak jelas bifiski kelan kefasikan iman. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat bahwa jenazah muslim yang beragama Islam yang kita tidak tahu keburukannya, maka haram untuk menyebut keburukannya. Jadi kalau ada tuh orang-orang yang secara umum dikenal baik, atau secara umum dikenal bukan orang buruk, bukan orang jahat, maka berarti kita tidak boleh menyebut. Walaupun kita mungkin tahu, mungkin kita sebagian kita tahu keburukannya, tapi secara umum orang itu dianggap baik, maka kita tidak boleh, hukumnya haram menyebut keburukan dia. Kadang kita itu malah bangga toh nyebut keburukannya orang, maka itu sebenarnya nggak boleh. Itu kalau sesama muslim. Bagaimana kalau non muslim? Wa amal kafiru, bukan non muslim ya, orang kafir. Wal mu'linu, lan orang yang menampakkan bifiskihi kelan fasikin al muslimin. Ada orang Islam tapi terang-terangan berbuat buruk. Ada orang Islam terang-terangan berbuat jahat. Misalnya ada orang Islam, dia berani terang-terangan minum minuman keras. Bagaimana kalau kita tahu itu, dia secara terang-terangan melakukan kefasikan. Fafihi moko iku ing dalam kasus tadi, orang kafir dan orang Islam yang secara terang-terangan masa hidupnya itu menunjukkan perilaku buruknya, khilafun utai ono perbedaan pendapat li salafi, orang salaf berbeda pendapat. Wajaat fihi lan datang fi ing dalam khilaf perbedaan pendapat apa non nususun mutaqabilatun, masing-masing punya alasan. Nususun nas mutaqabilatun wa hasiluhu utawi kesimpulannya
Annahu iku sabata, tapi secara umum kesimpulannya adalah tetap finnahyi ing dalam larangan an sabil amwati, saking mencaci orang yang sudah wafat. Madzakarnahu fi hadzal bab. Walaupun berbeda pendapat, tetapi yang paling sahih, yang paling kuat, kita tetap tidak boleh menyebut keburukan orang. Jangankan sudah mati, masih hidup aja lo nggak boleh toh. Kita masih hidup aja lo nggak boleh. Apa istilahnya? Ngerumpi itu. Gosip tentang keburukan orang itu nggak boleh, apalagi yang sudah mati. Angel nanti golek sepuro. Itulah jaluk sepuro kemana itu? Kan harus nyusul dia. Mungkin kuburan ketemu jaluk maaf. Karena itu jangan pernah, marilah kita berusaha tidak gosip orang yang sudah wafat. Yang mati ya sudah mati, biarin. Kita nggak perlu ngerasani dia. Wajah lan datang fitarhisi dalam keringanan roksoh fisabil asrori asyaun kasiratun. Tetapi ada juga orang-orang yang membolehkan untuk menyebut keburukannya mayit. Tapi biasanya yang membolehkan adalah agar kita belajar dari perilaku buruknya untuk mencegah itu. Tetapi kalau kita nyebut keburukannya bukan orangnya loh ya. Yang sering saya sampaikan, kalau kita harus menyebut keburukan perilaku, maka yang kita tunjukkan adalah keburukan perilakunya. Tidak perlu menyebut nama orangnya. Kita bisa lakukan misalnya, ono lho mbak, di daerah saya tuh yang wonge begini. Kita hanya menunjukkan perilakunya yang buruk, yang dari situlah kita belajar untuk menghindarinya. Nah, tapi tidak perlu, ini jenenge iki lho, omahe sing sanding. Itu kan akhirnya berarti kita menunjuk orang. Itu yang nggak boleh. Sehingga kalau Anda jadi guru, kalau Anda jadi ngajari anak-anak, kemudian agar orang itu tahu kalau perilaku buruk itu dampaknya begini, boleh kita menyebut, tapi tidak nama orang. Karena yang kita ingin iktibar, kita ingin ambil pelajaran adalah perilaku buruknya. Minha, salah satu yang boleh, itu adalah ma barang kosahu yang menceritakan hu'ima sallallahu alaina fi kitabil aziz. Wa amaran perintah nang kitab bitilawatihi, kelawan menyebutkan wa isaati qiraatihi. Di Quran, karena sebagian ulama mengatakan bagaimana hukum ini menyebut keburukan orang yang sudah mati. Sebagian ada yang mengatakan boleh dengan alasan di Quran itu Allah pernah menyebut keburukannya orang-orang. Fir'aun yang sudah mati disebut, Hamam yang sudah mati, Iblis mati dong, disebut keburukannya. Itu artinya Al-Quran pernah juga menyebut keburukan orang. Karena itu maka kalau kita menyebut keburukan ya boleh. Tapi ulama kemudian mengatakan yang disebut itu perilakunya, bukan orangnya. Jadi perilakunya, kita tidak sepakat dengan perilakunya, sehingga nggak perlu menyebut nama orangnya. Wa minha, alasan yang lain, hadisun kasiratun. Banyak hadis-hadis fi sahihi yang dalam hadis sahih. Kal hadisil ladzi, kaya hadis alladzi dzakara fi sallallahu alaihi wasallam Amr ibnu Luhai. Nabi juga pernah menyebut keburukan seseorang. Ini kasusnya Amr bin Luhai. Wa qissati Abi Ri'al, begitu juga kisahnya Abi Ri'al. Karena yasriku, yang mencuri al-hajjah bimihnatihi. Ada seorang nama orang kemudian mencuri dalam kasus haji dengan bimihnat janihi, kelawan tongkatnya. Itu kemudian diceritakan oleh Nabi. Berarti boleh. Wa qissati Ibnu Jud'an wa ghairihim. Ada kisah-kisah perilaku buruk seseorang yang kemudian itu diceritakan. Tapi ingat kalau Pak Imam Nawawi mengatakan yang diceritakan adalah perilaku buruknya, sehingga kita bisa menghindarinya, bukan ngerasani orangnya. Karena yang intinya adalah iktibar, bukan gosip. Wa minha,
hadis sahih alladzi qaddamnahu. Yang lain adalah hadis tadi yang telah lewat tadi, alamal marot nalikane lewat sapa jenazatun jenazah fasnau mongko padha menyebutkan ala ing atase jenazah saron ing sesuatu yang buruk. Walam yungkir lan tidak mengingkari sapa nabi alai walam yungkir lan orang mengingkari alai mengatasi sahabat sapa nabi. Balqala bahkan dawuh sapa nabi wajabat. Hadis yang lain adalah tadi ada jenazah lewat, kemudian para sahabat menyebutkan keburukannya jenazah dan Nabi malah mengatakan wajabat. Itu berarti menyebutkan perilaku buruk seseorang itu bisa ditoleransi. Tapi secara umum kita hendaknya tidak begitu. Wahtalafa lan berbeda pendapat sapa ulama fil jam'i ing dalam mengumpulkan baina hadzal nususi ing dalam antara nas ini, nas tentang keburukan dan nas tentang kebaikan ala aqwalin ing atase beberapa pendapat as-sahuma utai yang lebih sahih wa adharuma lan lebih populer. Yang populer begini kesimpulannya, anna amwatal kufari saat temene orang kafir, jenazah orang kafir iku ya juzu boleh apa zikru masawi ihim menyebutkan keburukan dia, wa amal muslimin anapun mayitnya orang Islam al mu'linin yang secara terang-terangan terang-terangan itu sengaja bifiskin kelan menunjukkan kefasikannya au bid'atin atau perilaku bid'ae au nahwihima atau sejenisnya faya juzu mongko boleh juga apa dzikruhum menyebut keburukan mereka bidzalika idakana nalikane ana fi ing dalem ma apa maslahatun kebaikan lihajatin krana ana kebutuhan ilai maring ma litahdiri untuk menjauhkan min halihim saking perilaku mereka. Bagaimana kalau ada orang Islam secara terang-terangan masih hidupnya itu berani menunjukkan perilaku fasik, misalnya terang-terangan minum minuman keras, atau terang-terangan berzina, terang-terangan menunjukkan melakukan perbuatan nggak baik tapi bangga. Ada orang yang bukan mahramnya, kemudian foto rangkulan, dan dia bangga banget, kemudian dipasang di update status. Enak tau gitu. Suatu ketika ada mahasiswa S1 datang konsultasi skripsi. Iki sopong, dia ngontak, Ustaz, saya mau konsultasi, kapan ada waktu di WA. Ternyata status WA-nya itu dia perempuan itu dengan laki-laki di belakangnya, ngerangkul dari belakang. Kemudian begitu ketemu saya tanya, itu di foto yang di statusmu yang laki-laki itu siapa? Masmu? Bukan, Ustaz. Itu apamu? Dia senyum-senyum. Kalau itu bukan mahrammu, apakah itu pantas? Kita harus mengingatkan dia. Kecuali kalau itu masmu, suamimu, ya gak apa-apa. Oh, ini mas kandung saya, lama gak ketemu. Ya silakan. Karena itu boleh toh. Tapi lah bukan siapa-siapa, terus ngapain? Ganti dulu statusmu. Karena itu perilaku yang nggak bagus. Kalau itu artinya dia dengan sengaja terang-terangan memperlakukan, berani menunjukkan perilaku yang nggak baik. Nah, kalau di sini dikatakan kalau ada orang Islam kemudian masa hidupnya berani menyebutkan, berani menunjukkan perilaku yang buruk secara terang-terangan, maka ketika dia mati kita boleh menyebutkan keburukan dia, tapi bukan tanpa harus menyebut namanya, karena yang kita inginkan adalah litahdiri min halihim, agar itu menjadi contoh dari orang lain untuk menghindari itu. Itu boleh. Wat tanfiri lan melayu, berlari min qabulima, saking menerima sesuatu koluhu yang ngucap sapa mereka hu ing ma, agar para generasi setelahnya terhindar dari perilaku. Karena kalau tidak diingatkan,
maka kemudian menjadi biasa. Kalau sudah biasa, maka akan dianggap menjadi boleh. Itu kan asalnya nggak boleh, karena menjadi biasa, menjadi umum, kemudian kita menganggap itu sudah lumrah. Karena lumrah menjadi boleh, padahal hukumnya tetap nggak boleh. Wal iktida'u lan mengikuti, wal iktida'i bihim kelawan mereka, bima ing dalam barang fa'alu. Prinsipnya kalau ada kebutuhan itu, kebutuhan untuk menghindarkan perilaku mereka, maka berarti boleh. Tetapi wa ilam takun, mongko lamun ora ono apa hajatun, kebutuhan tadi, kalau tidak ada tujuan untuk mencegah, menghindarkan generasi setelahnya dari itu, lam yajuz, mongko tidak boleh. Jadi karena akan jatuh pada ngerumpi, sehingga yang dirasani pribadinya bukan perilakunya. Sementara yang kita boleh, yang harus kita hindari itu kan perilakunya, bukan pribadinya. Wa ala hadza tafsili lan iku ing atase ini rincian tunazzalu, diturunkan apa an-nasun nas waqad ajma'u. Semua ada dasarnya, tapi marilah kita berusaha untuk tidak perlu ngerasani orang, walaupun apalagi sudah mati. Intinya adalah kita menyebut keburukan orang itu hanya boleh ketika untuk tujuan agar keburukannya tidak kita tiru, itu saja. Karena agar keburukannya tidak kita tiru, maka kita tidak perlu menyebut nama orangnya. Prinsipnya situ. Sehingga kita tidak perlu jatuh kepada ngerumpi dan gosip, hibah. Waqat ajmal ulama'u ala jarhil majruhi minarwati. Banyak ayat, banyak nas yang menunjukkan itu. Baik, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Kayaknya harus abot banget. Kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima lam lanifa'una bifakina wa faki'alana wa qarabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.